dan semuanya itu lahir di ruang rahasia tempat Elizabeth disekap. Halo masyarakat LP dimanapun kalian berada, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menyakitkan hati, menyakitkan kepala, menyakitkan semua badan ketika mendengar hal tersebut. Di video kali ini kita akan membahas kasus Elizabeth Fritz yang adalah warga negara Austria yang mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya selama 24 tahun. Dan sebelum video ini dimulai, bagi kalian yang memiliki trauma dan sensitif terhadap video-video seperti ini, tolong tidak usah ditonton, langsung skip aja menonton video yang lain. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Elizabeth Fritzl lahir pada tanggal 8 April 1966. Dia adalah seorang anak dari pasangan suami istri Joseph Fritzl dan Rosemary Fritzl. Mereka dikaruniai 7 orang anak. Elizabeth pertama kali diperkosa oleh ayahnya pada tahun 1977 saat usia Elizabeth menginjak 11 tahun. Dan pada tahun 1984, Joseph membuat sebuah ruang rahasia yang awalnya ruangan ini adalah ruangan tempat ia bekerja untuk membuat mesin dan barang elektronik lainnya, karena Joseph ini adalah lulusan teknik elektro dan sempat bekerja di perusahaan konstruksi. Nah, karena berbekal ilmu dan pengalamannya, Joseph berhasil membuat sebuah ruang rahasia di dalam tanah sedalam 6 meter dengan pintu yang terbuat dari kode-kode rahasia yang hanya diketahui oleh Joseph. Dan pada tanggal 28 Agustus 1984, penyekapan terhadap Elizabeth pun terjadi. Dengan alur cerita, katanya si Joseph ini ingin meminta bantuan Elizabeth untuk memegang pintu rahasia yang seakan-akan ingin diperbaiki oleh Joseph. Dan saat itu Elizabeth adalah anak yang penurut dan si ayahnya ini adalah ayah yang dominan. Ketika ayahnya memberikan perintah harus diikuti. Dan waktu itu Elizabeth manut-manut saja dan mengikuti perintah dari ayahnya. Namun yang terjadi ketika Elizabeth memegang pintu ruang rahasia itu, dia setelah itu didorong oleh ayahnya dan dibius menggunakan sapu tangan sehingga Elizabeth jatuh pingsan dan ditinggalkan di ruang rahasia tersebut. Nah, ibunya Elizabeth setelah mengetahui bahwa beberapa hari anaknya tidak ada kabar, ibunya mencari ke teman-temannya, menelpon ke teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang mengetahui tentang keberadaan dari Elizabeth. Nah, karena ibunya Elizabeth ini panik, dia langsung menelpon polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Dan ketika ibunya Elizabeth ini melaporkan kepada polisi, si Joseph ini panik dan memikirkan cara bagaimana supaya polisi tidak mencari keberadaan dari Elizabeth. Nah, Joseph pun meminta Elizabeth untuk menulis surat pernyataan palsu yang berisikan bahwa Elizabeth itu sudah tidak mau tinggal lagi bersama dengan keluarganya, memilih untuk kabur dan tidak usah mencari Elizabeth. Dan akhirnya surat pernyataan palsu ini diberikan kepada istrinya untuk meyakinkan istrinya bahwa Elizabeth ini benar-benar kabur dan menghargai keputusan Elizabeth untuk pergi dari rumah. Nah, karena Joseph telah meyakinkan istrinya, mereka pergi ke kantor polisi untuk menunjukkan bahwa Elizabeth meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Elizabeth itu kabur. Dan si Joseph ini meminta pihak kepolisian untuk berhenti mencari Elizabeth demi menghargai keputusannya untuk tidak lagi bersama dengan keluarga mereka. Joseph juga mengarang cerita bahwa Elizabeth ini tergabung dalam pemujaan-pemujaan agama, namun polisi tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Joseph, melainkan polisi tetap mencari Elizabeth. Namun setahun kemudian, polisi tidak menemukan Elizabeth dan berhenti karena tidak adanya jejak yang dimiliki oleh polisi untuk mencari Elizabeth. Nah, saat itulah tindakan bejat dilakukan oleh Joseph secara terus-menerus ke Elizabeth. Nah, saat ini kita masuk ke kehidupan Elizabeth selama penyekapan. Joseph Fritzl setiap harinya turun ke bawah untuk bekerja dan meminta tolong kepada istrinya untuk jangan mengganggu dia ketika dia bekerja dan tidak boleh ada yang masuk ke ruangannya selama dia bekerja. Nah, saat itulah Joseph melakukan tindakan penganiayaan dan pemerkosaan kepada Elizabeth secara terus-menerus. Bahkan katanya Elizabeth ini sering dibiarkan kelaparan, dipukul, ditendang oleh ayahnya. Tubuh Elizabeth juga diikat dengan rantai agar dia tidak menimbulkan keributan ketika ayahnya memperkosanya. Karena tindakan bejat yang dilakukan oleh ayahnya ini,
Elizabeth melahirkan sebanyak 7 kali dan semuanya itu lahir di ruang rahasia tempat Elizabeth disekap. Kehamilan pertama terjadi pada bulan November 1986, namun saat itu Elizabeth keguguran saat usia kandungannya itu menginjak 10 minggu. Dan 2 tahun kemudian Elizabeth melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Kerstin pada tanggal 30 Agustus 1988. 2 tahun kemudian Elizabeth hamil lagi dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Stephen pada tanggal 1 Februari 1990. Nah, setelah si Stephen ini lahir, Joseph memodifikasi ruang bawah tanahnya dengan menambahkan 2 kamar tidur, 1 ruang makan, dan menambahkan pengedap suara agar suara anak-anak tidak terdengar sampai ke lantai atas. Joseph juga menambahkan kulkas, rice cooker, televisi, DVD player, serta menambah pintu keamanan yang terdiri dari 5 pintu besi untuk pergi ke ruang kerjanya dan 8 pintu disertai dengan kode rahasia untuk pergi ke tempat Elizabeth disekap. Jadi si Joseph ini telah merencanakan semuanya dengan sangat-sangat sempurna agar tidak diketahui oleh siapapun. Dan 2 tahun kemudian Elizabeth melahirkan lagi seorang bayi perempuan pada tanggal 29 Agustus 1992 dan bayi ini dinamakan Lisa. Nah, karena Joseph melihat ada ketambahan lagi 1 anak di ruang rahasia, dia berpikir bahwa ruang rahasia itu terlalu sempit dan memutuskan untuk membawa Lisa ke lantai atas pada saat Lisa berumur 9 bulan. Dan cerdiknya si Joseph ini, dia membawa Lisa dengan sepucuk surat yang sudah dituliskan oleh Elizabeth, seakan-akan bayi itu adalah bayi milik orang lain yang sengaja ditaruh untuk diberikan kepada keluarga Joseph. Dan setelah itu Joseph pura-pura kaget dan menunjukkan bayi tersebut ke istrinya bahwa ada seorang bayi yang diletakkan di depan rumahnya. Dan Joseph dan istri pun memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut. 2 tahun kemudian, Elizabeth melahirkan lagi anak keempat pada tanggal 24 Februari 1994 yang dinamakan Monica. Dan lagi-lagi si Joseph ini membawa bayi Monica ke atas dan seakan-akan menaruh bayi Monica di sebuah kursi di depan rumahnya dan memanggil istrinya untuk melihat bayi tersebut, sehingga mereka berdua lagi-lagi memutuskan untuk mengadopsi bayi Monica. Dan 4 tahun kemudian Elizabeth melahirkan lagi pada tanggal 28 April 1998. Dia melahirkan anak kembar, namun sayangnya yang satu meninggal, yang satu hidup. Yang hidup dinamakan Alexander, dan yang meninggal karena bejatnya si Joseph ini, dia membakar anak yang meninggal ini guys, dengan alasan supaya mudah untuk menghilangkan jejak. Dan Alexander ini dibawa lagi ke atas untuk diadopsi oleh Joseph. Seperti biasa, Joseph mengarang cerita bahwa dia menemukan bayi, namun yang anehnya istrinya ini tetap mempercayai bahwa Joseph menemukan bayi, dan akhirnya lagi-lagi mereka berdua mengadopsi si bayi Alexander ini. Lalu pada tanggal 16 Desember 2002, Elizabeth melahirkan lagi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Felix. Felix ini tidak dibawa ke atas, tetap dibiarkan bersama Elizabeth. Dan itulah terakhir Elizabeth melahirkan di ruang penyekapan. Elizabeth mengetahui cara-cara melahirkan hanya dengan membaca buku yang diberikan oleh Joseph. Jadi si Joseph ini membelikan Elizabeth, karena tahu Elizabeth hamil, dia membelikan Elizabeth buku tentang proses melahirkan. Jadi dia seakan-akan hanya, Elizabeth baca ini supaya kamu bisa melahirkan dengan baik. Walaupun saat itu Elizabeth terakhir melahirkan, namun si Joseph ini masih tetap terus-menerus melakukan pelecehan seksual terhadap Elizabeth. Dan ketika anaknya Elizabeth ini beranjak besar, Joseph pun mengancam mereka bahwa mereka tidak boleh membuat keributan atau kabur dari tempat ini karena mereka diancam akan dibunuh dengan gas beracun. Nah, lalu bagaimana sih kasusnya Elizabeth ini bisa terbongkar dan terekspos sampai kita semua mengetahui kasus ini? Saatnya kita masuk ke terungkapnya kasus Elizabeth. Pada tanggal 9 April 2008, anak pertama Elizabeth, yaitu Kerstin, pingsan dan dibawa oleh Joseph ke rumah sakit dengan sebuah surat yang sudah dituliskan oleh Elizabeth mengenai keluhan-keluhan kesehatan yang dimiliki oleh putrinya Kerstin. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, pihak dari rumah sakit tidak menemukan identitas dari Kerstin ini, padahal si Kerstin ini sudah berusia 19 tahun.
Nah, atas dasar itu, pihak dari rumah sakit langsung menelpon polisi. Akhirnya pihak polisi langsung menginterogasi pihak rumah sakit, menanyakan bahwa siapa yang membawa Christine, dan pihak rumah sakit mengatakan yang membawa Christine adalah Joseph Fritzl, yang pada saat itu Joseph mengaku bahwa dia adalah kakek dari Christine. Namun si Joseph ini langsung pulang ke rumah dan hanya meninggalkan Christine di rumah sakit dengan sepucuk surat yang dituliskan oleh ibunya. Polisi akhirnya menjadi curiga terhadap Joseph Fritzl dan membuka kembali penyelidikan terhadap kasus Elizabeth Fritzl. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth Fritzl dan mulai menyamakan tulisan tangan yang didapatkan dari pihak rumah sakit dan tulisan tangan yang didapatkan pada 24 tahun yang lalu ketika Elizabeth menuliskan bahwa dia membuat pernyataan palsu tentang dia melarikan diri dari rumah. Karena dibukanya kembali kasus Elizabeth ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menyuruh pihak rumah sakit segera menelpon pihak kepolisian ketika ada keluarga dari Christine yang menjenguk Christine di rumah sakit. Ketika Christine dirawat di rumah sakit, Elizabeth memohon-mohon kepada Joseph untuk bisa melihat putrinya, merawat putrinya di rumah sakit. Akhirnya Joseph pun mengizinkan permohonan dari Elizabeth ini, asal dengan syarat si Elizabeth tidak boleh mengungkapkan apa yang terjadi jika tidak mau anak-anaknya yang lain itu mati. Dan akhirnya pergilah si Elizabeth ini dan Joseph ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, si Joseph langsung ditangkap oleh polisi dan si Elizabeth langsung dimintai keterangan tentang apa yang terjadi. Elizabeth pun berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya, asal polisi juga berjanji untuk tidak pernah lagi mempertemukan si Elizabeth ini dengan ayahnya Joseph Fritzl. Dan permintaan Elizabeth pun dipenuhi sehingga kisah pemenjaraannya selama 24 tahun terbongkar. Hal ini membuat istrinya Joseph Fritzl terkejut karena dia berpikir bahwa putrinya benar-benar kabur dari rumah, padahal putrinya itu berada dekat dengan dirinya. Akhirnya pada bulan Maret 2009, Joseph dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan kesalahan, pemerkosaan, hubungan sedara, penyekapan, penculikan, dan perbudakan. Dan saat ini Joseph berusia 86 tahun. Sedangkan Elizabeth Fritzl sudah menikah dengan bodyguardnya dan mendapatkan pengobatan psikis bersama anak-anaknya, serta tetap mendapat perlindungan dari pihak kepolisian sampai dengan sekarang. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu teruslah bersyukur, tetaplah bersyukur, karena kita tidak pernah tahu di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Jadi tetaplah bersyukur. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Subscribe channel ini agar aku lebih semangat untuk membuat video. Dan kalian bisa komen tentang pendapat kalian mengenai video kali ini. Kalian bisa komen tentang kritik dan saran yang membangun. Serta kalian bisa like video ini jika kalian suka. Dan kalian bisa dislike jika kalian tidak suka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara, sampai jumpa lagi.